Perkenalkan, nama saya Magoloti Mandorin. Hari ini kita akan belajar tentang prinsip-prinsip dari etika bisnis. Namun sebelumnya kita akan mencari tahu dulu apa sih definisi dari etika bisnis itu sendiri. Etika bisnis adalah prinsip-prinsip moral yang dijadikan pedoman dan panduan untuk bisnis yang sedang kita jalankan sekarang, sehingga teman-teman seluruh aspek yang berkaitan dengan bisnis tersebut dapat menjalankannya sesuai dengan nilai-nilai, norma, dan perilaku yang adil, baik, sehat, dan profesional. Baik itu untuk seluruh orang yang ada di perusahaannya maupun untuk klien, mitra kerja, pelanggan, dan pemegang saham ataupun seluruh masyarakat luas. Dalam dunia bisnis, pasti kita akan mengenal istilah etika bisnis ini, teman-teman. Jadi etika bisnis ini, teman-teman, sebegitu pentingnya dan harus dimiliki oleh setiap pebisnis yang ada. Dari teman-teman, etika bisnis itu memiliki prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Teman saya Suri akan melanjutkan penjelasannya mengenai prinsip-prinsip etika berbisnis. Perkenalkan, nama saya Francisca Suryatulut, NIM 2018-310094. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip umum dalam etika bisnis. Etika bisnis memiliki prinsip-prinsip yang harus ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai tujuan dan harus dijadikan sebagai pedoman agar memiliki standar baku dalam mencegah timbulnya ketimpangan dalam memandang etika moral sebagai standar kerja atau operasi perusahaan. Selanjutnya beberapa prinsip-prinsip umum dalam etika bisnis, yaitu yang pertama ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukannya. Contoh prinsip otonomi dalam etika bisnis ialah di mana suatu perusahaan tidak tergantung pada pihak lain untuk mengambil keputusan, tetapi perusahaan memiliki kekuasaan tertentu sesuai dengan visi dan misi yang telah diambilnya dan tentu saja tidak bertentangan dengan pihak lain. Lalu yang kedua ada prinsip kejujuran. Kejujuran merupakan nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan suatu perusahaan. Terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Yang pertama adalah jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak kerja. Lalu yang kedua dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang sebanding atau mutu sesuai dengan harga maupun kualitas produk. Yang ketiga adalah jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Contoh prinsip kejujuran dalam etika bisnis ialah prinsip yang paling hakiki dalam aplikasi bisnis berdasarkan kejujuran ini, terutama dalam pemakai kejujuran terhadap diri sendiri. Namun jika prinsip kejujuran terhadap diri sendiri ini mampu dijalankan oleh setiap manajer atau pengelola perusahaan, maka akan terjamin pengelolaan bisnis yang dijalankan dengan prinsip kejujuran terhadap semua pihak terkait. Lalu yang berikutnya adalah prinsip tidak berniat jahat. Prinsip ini ada hubungan erat dengan prinsip kejujuran, di mana penerapan bisnis kejujuran yang ketat akan mampu meredam niat jahat perusahaan itu sendiri. Lalu yang berikutnya adalah prinsip keadilan, di mana perusahaan dituntut untuk harus bersikap adil kepada pihak-pihak yang terkait dengan sistem bisnis. Prinsip keadilan dipergunakan untuk mengukur sejauh mana bisnis menggunakan etika bisnis adalah keadilan bagi semua pihak yang terkait, memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap keberhasilan bisnis. Lalu yang berikutnya adalah prinsip hormat kepada diri sendiri. Prinsip hormat kepada diri sendiri dalam etika bisnis merupakan prinsip yang nampaknya berpulang kembali kepada bisnis itu sendiri. Sebagai contoh dalam prinsip hormat pada diri sendiri dalam etika bisnis ialah misalnya jika para manajemennya berorientasi pada pemberi kepuasan kepada karyawan yang berprestasi karena sepadan dengan prestasinya, maka dapat dipastikan bahwa karyawan akan semakin loyal
atau semakin menunjukkan kerja kerasnya kepada perusahaan. Perkenalkan, nama saya Martinus Rodariti. Jadi di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya tentang prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Jadi menurut Kinlans 2020, dia menggagas bahwa ada 5 prinsip etika yang perlu diperhatikan oleh perusahaan dalam berbisnis untuk menjalankan etikanya dalam berbisnis. Yang pertama itu menanamkan rasa hormat. Artinya dalam sebuah perusahaan, contohnya kita sebagai pemimpin dari sebuah perusahaan, kita harus menanamkan rasa hormat kepada siapa saja, baik dari cara kita berkomunikasi, karena kita sebagai pemimpin dari perusahaan, jika kita menanamkan rasa hormat, maka di situ akan tercermin etika kita yang baik. Terus yang kedua, mempertahankan transparansi. Artinya bahwa dalam sebuah perusahaan, jika contohnya ingin mengeluarkan sebuah produk, misalnya produknya itu yang dikeluarkan misalnya kain, kita harus transparan bahwa misalnya kain-kain itu kita produksinya dengan bahan dasar nilon. Kita harus transparan dalam menceritakan bahwa bahan-bahan dasar dari kain yang kita buat adalah nilon ataupun dari bahan-bahan lainnya. Terus yang ketiga itu menghadapi konflik dan kekecewaan orang lain dengan empati. Artinya kita sebagai pemimpin dari sebuah perusahaan, jika ada konsumen atau karyawan yang kecewa atau mengeluh dengan sikap dari perusahaan kita harus menghadapinya dengan empati. Ya, kita melakukan pendekatan, kenapa bisa kita cari tahu kenapa dia bisa kecewa dengan produk. Yang keempat yaitu menerapkan budaya kolaborasi. Artinya dalam sebuah perusahaan harus ada sebuah kerjasama. Artinya misalnya dari manajer harus sering-sering bertanya ke karyawan tentang apa-apa keluhan atau kelemahan dalam hal produksi atau dalam hal lain. Terus harus sering-sering juga bertanya tentang apa yang dibutuhkan dari konsumen. Terus yang kelima selalu bertindak baik. Artinya sebagai sebuah pemimpin dalam sebuah perusahaan harus selalu bertindak baik terhadap karyawan atau pembawahan. Misalnya dalam ada seorang karyawan yang salah dalam mendapatkan hal, kita sebagai seorang pemimpin harus bertindak baik. Artinya menegurnya dengan cara-cara yang baik, bukan dengan cara-cara yang tidak sewajar, yang tidak sesuai dengan cara kita beretika. Jadi itu saja, sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.